آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Sudah sampai pada halaman 72, yaitu pada surah Ali Imran ayat 166 sampai 173. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat yang ke-167, alladzina nafaqu. Nun ketemu nun. Ini bisa dibaca idgham menjadi alladzin nafaqu. Demikian juga kalimat setelahnya, wa qila lahum. Lam ketemu lam. Ini bisa dibaca idgham menjadi wa qil lahum. Kemudian pada ayat 168 ada kata qutilu. Tadi saya baca qutilu, taknya ditasydid. Boleh. Maknanya berubah sedikit saja, tidak banyak perubahan. 169 wala tahsabanna. Tadi saya baca tahsibanna, sinnya boleh di kasrah. Kemudian qutilu lagi, taknya boleh ditasydid. Qutilu atau qutilu. Ayat 170 alla khaufun. Tadi saya baca alla khaufa alaihum. Boleh dibaca fa-nya di fathah. Ha-nya di dhamma alaihum. Ayat 171 wa annallah, saya baca wa innallah, hamzahnya di kasrah. Boleh. Kemudian ayat 172 al-qarah, tadi saya baca al-qurah, qafnya di dhammah. Boleh. Terjemahnya tidak berubah. Qurah itu luka, ya. Sama dengan lasun, lisun, lusun, pencuri. Kemudian ayat terakhir 173
Qad jama'u. Dal ketemu jim. Ini susah bagi sebagian orang Arab. Qad jama'u. Maka diidghamkan menjadi qad jama'u. Lebih mudah ya. Qad jama'u. Dalnya hilang. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ali Imran ayat 166. Wa ma asabakum, dan apapun yang menimpa kalian yauma pada hari iltaqa berjumpa al-jam'an dua kelompok, yaitu kelompok kafir dan kelompok muslim pada perang, itu semuanya adalah fabi'idznillah, dengan izin Allah, maksudnya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lamal mu'minin, dan supaya Allah mengetahui siapa-siapa yang beriman. Ayat 166 ini masih membahas kekalahan pada perang Uhud. Kok terjadi kekalahan pada perang Uhud? Kenapa? Maka Allah mengatakan fabi'idznillah. Itu izin dari Allah. Maksudnya takdir dari Allah. Jadi yang menetapkan menang, menetapkan kalah itu Allah. Karena Allah itu menetapkan segala sesuatu. Memunculkan penyakit, kemudian melenyapkan penyakit. Dulu ada COVID sehingga sholat jamaah diganggu. Sekarang katanya sudah tidak ada lagi. Mungkin sudah berubah menjadi bentuk lain. Sekarang sehingga sholat jamaah sudah aman, nyaman, tentram. Nah, siapa yang mendatangkan penyakit, siapa yang menghilangkan? Allah. Kemudian kok terjadi kekalahan pada perang Uhud? Hakikatnya atau hikmahnya apa? Hikmahnya waliya'lamal mu'minin. Supaya diketahui siapa yang beriman, siapa yang tidak. Kalau orang beriman mengalami perang kalah, itu tidak menyebabkan imannya jadi kacau, tidak. Mereka yakin ini takdir dari Allah, diterima dengan lapang dada. Adapun orang-orang munafik, begitu mengalami kekalahan dalam perang, maka mereka jadi zilzal. Zilzal itu goncang. Hatinya goncang, ragu-ragu. Ini sebenarnya Muhammad ini nabi benar atau bukan? Kalau nabi kok kalah? Akhirnya mereka maju mundur mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan di sini, supaya diketahui siapa yang beriman, kadang-kadang dibuat kalah. Maka orang-orang yang beriman tetap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang munafik, begitu mengalami kekalahan, mereka langsung tampak kemunafikannya. Karena itu Allah mengatakan pada ayat berikutnya, waliya'lama, dan supaya Allah mengetahui alladzina nafaqu, siapa-siapa orang-orang yang munafik. Yang dimaksud orang-orang munafik di sini adalah para pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tokoh munafik yang hidup di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabat-sahabatnya ini pada waktu perang Uhud itu mereka sudah keluar dari Madinah untuk menuju ke medan Uhud. Karena Uhud nggak jauh dari Madinah. Ini Madinah, Gunung Uhud itu di utaranya. Nah, mereka sudah keluar. Tapi di tengah perjalanan sebelum perang Uhud terjadi, mereka balik ke Madinah. Maka Allah mengatakan waqila lahum, dan dikatakan kepada orang-orang munafik tadi, ta'alau, kemarilah. Maksudnya jangan balik ke Madinah. Qatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah, yaitu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awidfa'u, atau bantulah. Yang dimaksud bantulah ini, kalian nggak ikut perang nggak apa-apa, yang penting ikut ke medan jihad sehingga jumlahnya kelihatan banyak. Kalau jumlahnya kelihatan banyak, orang-orang kafir jadi ketakutan. Nah, itu maksud dari idfa'u. Intinya dilarang pulang, jangan pulang. Kalian kalau nggak berani perang, nggak usah perang, nggak apa-apa. Yang penting jangan pulang. Sehingga tetap menuju medan jihad, tapi nanti di belakang saja, nggak usah maju. Yang penting jumlah kita terlihat banyak. Nah, itu maksud kata-kata idfa'. Nah, yang ngomong seperti itu siapa? Ya tentu saja sebagian umat Islam yang tidak menghendaki orang-orang munafik tadi pulang. Karena kalau orang-orang munafik dibiarkan pulang, jumlah umat Islam jadi kelihatan sedikit. Kalau kelihatan sedikit, nanti orang kafir akan semangat untuk menghabisi umat Islam dan tidak ada rasa takut sama sekali. Padahal perang itu menang kalahnya kadang-kadang salah satu sebabnya rasa takut atau rasa berani. Melihat musuh kecil, maka muncul keberanian, akhirnya menang. Melihat musuh banyak atau kuat-kuat, akhirnya ketakutan, menyebabkan kalah betul.
Maka orang-orang munafik ini ketika diomongi begitu, apa mereka jawab? Qalu, mereka munafik mengatakan, lau, kalaulah na'lamu, kami mengetahui qitalan, adanya perang, lattaba'nakum, sungguh kami mengikuti kalian, yaitu ikut dalam perang Uhud. Jadi maksudnya mereka mengatakan, kami pulang itu karena yakin tidak mungkin ada perang. Maka karena tidak mungkin ada perang, ngapain kita ke medan Uhud? Sama aja nanti juga nggak ada perang. Udah pulang sekarang aja. Nah, mereka ngomong seperti itu sebenarnya dalam hati mereka meyakini ada perang. Karena sudah jelas-jelas orang kafir dari Mekah itu sudah berangkat menuju medan Uhud. Tapi mereka pura-pura ngomong begitu supaya tidak dianggap sebagai pengecut. Maka Allah katakan, mereka munafik itu lil kufri, terhadap kekafiran, aqrabu yauma idzin, pada hari itu, aqrabu, lebih dekat, minhum, daripada kondisi mereka, lil iman, kepada keimanan. Jadi artinya ketika mereka ngomong bohong seperti itu, pura-pura, kemudian mengatakan bahwasanya tidak akan ada perang, maka kata Allah, mereka lebih dekat kepada kafir daripada iman. Dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya kadang-kadang manusia itu karena suatu sikapnya yang salah atau suatu ucapannya yang ngawur, maka dia lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada iman. Contoh, ada seorang muslim, katanya muslim sih ya, alam KTP-nya juga Islam. Tapi kemudian ke tempat peribadatan orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, kemudian mengatakan, saya dia Muslim, tapi saya cinta kepada saudara-saudara saya Buddha. Kemudian nyembah atau sujud kepada Tuhannya Buddha atau Hindu. Nah, orang-orang kayak begitu itu lil kufri aqrabu minhum lil iman. Lebih mendekati kafir daripada iman. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka manusia ini kadang-kadang dekat kepada kafir, kadang-kadang dekat kepada iman, kadang-kadang juga istiqamah. Nah, mudah-mudahan kita istiqamah mendapatkan iman sampai mencapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan yaquluna, mereka munafik itu mengucapkan bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada pada hati mereka. Wallahu a'lamu, dan Allah mengetahui bima yaktumun, dengan apa yang mereka sembunyikan. Jadi maksudnya munafik itu tahu bahwasanya sebenarnya betul-betul ada perang. Tapi karena mereka takut perang, akhirnya pulang dan mengatakan pasti tidak ada perang. Kalau ada perang, kami akan ikut. Tapi karena yakin nggak ada perang, kami nggak ikut. Nah, ngomongnya seperti itu, tapi hatinya sebenarnya berkata lain. Allah tahu isi hatimu itu, kamu pengecut itu, saya tahu. Maka Allah mengancam di sini. Allah lebih tahu apa yang mereka sembunyikan. Artinya apa yang mereka sembunyikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal besok di akhiratnya. Kalau di dunianya memang Allah itu menghukumi manusia sesuai zahirnya. Menampakkan Islam ya dihukumi Islam, menampakkan kafir ya dihukumi kafir. Kemudian ayat 168 Allah mengatakan alladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengatakan li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka duduk maksudnya tidak keluar ke medan perang. Apa mereka katakan? Lau ata'una, kalaulah mereka taat kepada kami, yaitu tidak keluar, ma qutilu, tidak akan mereka dibunuhi. Qul, katakanlah wahai Nabi, fadra'u, tolaklah, an anfusikum, dari diri-diri kalian, al-mauta, kematian, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian itu orang-orang yang jujur. Jadi orang-orang munafik itu ketika melihat ada umat Islam yang perang kemudian mati, komentarnya jelek banget. Apa komentarnya? Mereka mengatakan, kalau para orang-orang yang mati dalam perang itu mentaati kami, yaitu mendengarkan usulan kami untuk tidak usah ke medan perang, pasti mereka nggak akan mati. Nah, ini perkataan jelas batil. Apakah kalau kita masuk ke medan perang itu menyebabkan kita akan mendekati kematian? Tidak. Buktinya banyak. Khalid bin Walid itu selalu kalau di medan jihad selalu di depan. Nggak pernah di belakang, nggak pernah. Di tengah juga nggak pernah. Selalu di depan karena dia pemberani dan karena dia panglima. Tapi matinya di atas dipan, dalam kondisi dia sakit, sudah tua. Maka dia mengatakan, saya menghadiri perang, dimanapun saya selalu di depan.
tubuh saya ini semua anggota sudah ada bekas-bekas tusukan pedangnya musuh. Tapi lihatlah saya sekarang ini mati di atas kasur. Ini menunjukkan bahwa perang tidak menyebabkan kematian mendekati kita. Demikian juga duduk dari perang tidak menyebabkan kita selamat dari kematian. Dan semua kita yakin bahwa kematian pasti datang. Dimanapun kita berada, kalau sudah ajalnya pasti datang. Ada seseorang tidur di rumahnya, santai, nggak ada masalah. Tapi Allah takdirkan hari itu kakimu harus sakit, harus pincang. Maka Allah takdirkan di depan rumah dia itu ada sopir truk. Ini sopirnya ngantuk. Nah, karena ngantuk maka truknya kemudian masuk ke dalam rumahnya dan masuk di kamar dia, masuk di kamar tidur dia. Kamar tidur anak-anaknya nggak dimasuki. Kena kakinya, akhirnya kakinya sakit. Sampai hari ini sakit. Itu ada kejadian seperti itu. Jadi orang ketabrak truk itu tidak harus di jalan. Apakah kalau kita di jalan berarti kita mendekati kematian? Tidak. Kita di rumah pun mati kalau sudah pasti datang, kalau sudah waktunya datang pasti datang, nggak bisa tertolak. Makanya untuk membantah perkataan mereka itu Allah katakan, kalau begitu tolaklah kematian dari diri kalian. Bisa nggak? Kalau kalian saja tidak bisa menolak kematian dari diri kalian, yang kalian juga yakin pasti mati, berarti perkataan kalian tidak benar. Bahwasanya orang kalau keluar ke medan jihad menyebabkan mati, nggak benar. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang Rasulullah itu pada waktu perang Uhud ini musyawarah dulu. Sebelum melakukan perang itu dimusyawarahkan. Ini enaknya gimana ini? Kita keluar ke medan perang Uhud atau kita berada di Madinah saja nunggu. Kalau mereka menyerang, nah baru kita lawan. Tapi kalau mereka ternyata tidak berani menyerang, ya sudah, kita sudah santai di Madinah. Ada dua usulan. Orang-orang munafik karena takut perang, mereka usulnya nggak usah keluar. Di Madinah saja. Nunggu saja. Nah, tapi karena lebih banyak suara yang mengatakan, kita keluar, semangat untuk jihad, akhirnya ditetapkan oleh Nabi sesuai dengan usulan yang terbanyak, keluar ke medan jihad. Nah, maka akhirnya mereka terpaksa ikut keluar ke medan jihad. Tapi di tengah jalan tadi, kemudian mundur, ya, mengurangi jumlah umat Islam, menyebabkan umat Islam yang lain jadi takut karena jumlahnya jadi sedikit. Nah, itulah sikapnya orang-orang munafik, tidak pernah memberikan untung kepada umat Islam, tapi justru memberikan kelemahan pada tubuh umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat berikutnya berbicara tentang fadilah orang-orang yang mati dalam medan perang. Ternyata mereka hakikatnya tidak mati. Maka Allah mengatakan, "Wala tahsabanna", betul-betul janganlah kamu menyangka, alladzina qutilu, orang-orang yang dibunuhi fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, sebagai orang-orang mati, bal bahkan ahyaun, orang-orang hidup mereka itu, inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka, yurzakun, mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya orang-orang yang mati syahid di medan perang itu hakikatnya tidak mati, tapi hidup. Mereka disebut mati itu karena rohnya berpisah dari tubuhnya, itu saja. Tapi rohnya yang berpisah ini ternyata masih mendapatkan kenikmatan dari Allah. Berarti nggak mati dong. Kalau mati kan sudah tidak mendapatkan kenikmatan lagi. Nah, ini rohnya ini bisa makan, bisa minum, bisa terbang ke sana kemari dalam surga. Lah kalau begitu disebut mati, gimana disebut mati? Mati itu sudah nggak bergerak, ini masih bergerak dalam surga. Hanya berpindah tempat saja, ya. Yang asalnya rohnya ini berada dalam tubuh, oleh Allah disuruh keluar, ya, pindah ke surga saja. Makanya orang mati syahid itu nggak pernah susah. Yang susah hanya keluarganya saja. Yang mati syahid nggak susah. Kenapa nggak susah? Pindah tempat dari tubuh ke tempat yang lebih menyenangkan mereka dalam surga. Kenapa susah? Nggak mungkin susah. Nggak ada orang mati syahid susah, nggak. Bahkan mungkin, wallahu a'lam bishawab, mungkin lebih. Ini saya hanya mungkin. Mungkin saja kasus-kasus tubuhnya orang-orang yang mati syahid, sebagian mereka itu ketika dibongkar kuburannya, ternyata jasadnya masih utuh. Mungkin itu efek dari senangnya roh mereka. Karena roh yang keluar tadi senang, maka ada efek kepada tubuhnya. Tubuhnya nggak rusak. Mungkin, wallahu a'lam.
Tapi ala kulli hal tidak ada jaminan bahwa mati syahid tubuhnya tidak rusak, nggak ada jaminan. Memang ada kasus-kasus kita lihat orang mati syahid jasadnya dibongkar dari kuburannya ternyata masih utuh. Itu kasus, tapi bukan dalil. Adapun dalil hanya kita temukan dalam hadis Nabi yang tidak dimakan oleh bumi itu adalah jasad-jasadnya para nabi saja. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Innallaha harrama 'alal ardi, Allah mengharamkan kepada bumi antakula ajsadal anbiya, untuk menggerogoti atau memakani jasad-jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau para ulama nggak ada jaminan, para ustadz nggak ada jaminan, para orang mati syahid nggak ada jaminan. Tapi bisa jadi Allah kasih kemuliaan kepada sebagian hamba-hambanya sehingga diberi kemuliaan seperti para nabi, jasadnya tidak rusak. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu mendapatkan rizki inda rabbihim, di hadapan Allah. Yang dimaksud di hadapan Allah itu di dalam surga. Kalau kita di dunia ini mendapatkan rizki, tapi rizki di dunia. Nah, sekarang orang-orang yang mati syahid itu mendapatkan rizki, tapi tempatnya lain dalam surga. Lah kira-kira mulia mana? Dapat rizki di dunia atau di surga? Tentu lebih mulia yang dapat rizki di surga. Karena surga itu sifat nikmatnya tidak akan berkurang. Dalam hadis yang sahih disebutkan, buah dalam surga dipetik satu itu keluar dua. Mislaha, keluar dua kali lipat. Di dunia apa ada? Temukan mana pohon dipetik keluar satu, mana ada? Nggak ada. Tapi di surga dipetik satu keluar dua. Maka semakin banyak dipetik, semakin banyak buahnya, tidak akan berkurang sama sekali. Makanya dalam Quran Allah menyebutkan buah-buahan surga itu adalah la maqtu'ah, tidak akan terputus. Maksudnya tidak akan habis. Kalau kita di dunia namanya buah pasti ada putusnya. Musim keluar buahnya, tidak musim putus. Nanti musim keluar lagi, begitu. Putus keluar, surga nggak ada. Nah, untuk mengetahui rizki bagaimana yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mati syahid, kita temukan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya inna arwah syuhada, sesungguhnya roh-rohnya orang-orang yang mati syahid fi tayrin khudrin, berada pada tayrin, burung-burung yang warnanya hijau. Ta'luku min thimaril jannah, mereka memakan dari buah-buahan jannah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi rohnya dicabut oleh Allah, dipindahkan dari jasad mereka yang dikuburkan di dunia, dipindahkan kepada burung-burung hijau, tempatnya di surga. Makan dari buah-buahan surga, terbang ke sana kemari, pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Kemudian Ibnu Katsir ketika membahas ayat ini, beliau mengupas dua hadis. Yang satu hadis mengatakan bahwa itu tadi untuk rohnya orang mati syahid yang bisa terbang-terbang dalam jannah tadi. Ternyata hadis yang kedua menunjukkan semua roh orang beriman begitu. Innama nasamatul jan mu'min, tiada lain nyawanya orang beriman itu ta'irun ya'luku fi sajal jannah, menjadi burung yang makan dari pohon-pohon jannah sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disambungkan kepada jasadnya masing-masing nanti pada hari kiamat. Nah, kata Ibnu Katsir, ini dua hadis sama-sama sahihnya. Yang satu mengatakan itu rohnya orang mati syahid, yang satu mengatakan rohnya seluruh orang beriman. Karena itu ringkasnya memang dua-duanya masuk ke dalam jannah, tapi bedanya roh-rohnya orang yang mati syahid itu kal kawakib bin nisbah ila arwah umumil mu'min. Itu seperti bintang-bintang sehingga tempatnya tinggi-tinggi sana dibandingkan dengan roh-roh orang beriman yang tidak mati syahid. Sama-sama rohnya masuk jannah, tetapi apa? Yang orang-orang beriman biasa yang matinya biasa itu berada di bawah, sementara yang mati-mati syahid itu berada di derajat atas. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lain mereka punya kindil-kindil, ya, punya tempat tinggal khusus di dekat arsy-Nya Allah, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang lain bahwasanya orang yang mati syahid tidak mati. Buktinya apa? Buktinya ayat 170. Allah mengatakan farihina, mereka itu bergembira
bima atahumullah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlih, dari karunia Allah. Wa yastabshiruna, dan mereka juga berbahagia, billadzina, terhadap orang-orang yang lam yalhaqu bihim, belum menyusul kepada mereka, min khalfihim, di belakang mereka. Gembira kenapa? Allah khaufa alaihim, bahwasanya tidak ada takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka sedih, yaitu kalau sudah mati menyusul mereka. Nah, ini bukti kedua bahwa orang mati syahid tidak mati. Bukti pertama tadi, diberi rezeki. Orang mati itu kan sudah nggak bisa makan rizki. Ini masih diberi rizki, berarti nggak mati. Bukti yang kedua, mereka bergembira, hatinya gembira dengan sebab nikmat Allah yang diberikan dalam surga. Orang mati nggak bisa gembira. Nah, ini orang mati syahid gembira, berarti tidak mati. Oke. Maka bukti bahwa mereka tidak mati, satu, diberi rizki, dua, gembira. Kemudian mereka juga bergembira melihat orang-orang yang belum mati, yang melakukan jihad fisabilillah. Ketika mereka kemudian ikut perang, akhirnya mati, akhirnya menyusul, bertemu di alam arwah, maka mereka senang ketemu. Kamu temanku dulu, teman jihad dulu. Saya sudah mati duluan, kamu ternyata sekarang mati, sekarang kita gabung. Nah, ketemu lagi, gembul lagi. Dan ini menunjukkan bahwa roh-roh orang-orang mati itu bisa saling ketemu. Kalau kita sesama orang hidup kan bisa ketemu kan? Sholat jamaah ketemu, kemudian pengajian ketemu. Nah, nanti ketika kita sudah mati itu juga dipertemukan dengan roh-roh orang-orang beriman. Orang-orang jelek ketemu orang-orang jelek, orang-orang beriman ketemu orang-orang beriman. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang mati husnul khotimah, sehingga ketemu dengan orang-orang yang baik di alam arwah. Amin ya rabbal alamin. Saya tampilkan di sini dalil bahwasanya roh-roh itu bisa saling ziarah. Rasul bersabda, "Idza waliya ahadukum akhahu falyuhassin kafana." Kalau seseorang mengurusi jenazah saudaranya, hendaklah diperbagus kafannya. Jadi kafannya jangan asal-asalan. Masang sak-sae kemudian bentuknya jelek, jangan. Kenapa? Fa innahum yub'atsuna fi akfanihim. Karena para orang mati itu akan dibangkitkan dengan kafan masing-masing, wa yatazawwaruna fi akfanihim, dan mereka bisa saling ziarah dengan pakai kafan-kafan mereka. Nah, maka kasihan kalau saudara kita mati kemudian dikasih kafan yang kotor misalnya. Ketika ziarah nanti ditegur, kafanmu kotor men. Ya. Yang masang kafan kemarin siapa? Tegomen. Ya. Nah, maka disuruh pakai kafan yang bagus, dipilih yang putih. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 171, yastabshiruna, mereka itu bergembira binikmatin, dengan nikmat yang besar, minallah, dari Allah, wa fadlin, dan karunia yang besar. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan, ajrul mu'minin, pahalanya orang-orang yang beriman. Ini penegasan lagi ya, bahwasanya mereka betul-betul bergembira di dalam surga karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak berlaku untuk orang mati syahid saja, tidak. Semua orang beriman kalau dia mati mendapatkan kenikmatan sehingga bergembira. Maka tidak ada ceritanya orang mukmin mati kemudian pengen hidup lagi ke dunia, nggak ada. Kenapa? Karena dia pindah dari dunia ke alam yang kenikmatannya lebih banyak. Gambarnya seperti antum punya gubuk reog, kemudian antum dipersilahkan pindah rumah mewah. Nggak akan antum melirik gubuk reog lagi, pengen kembali lagi, nggak mungkin. Wah, pengen nostalgia apa di gubuk reog lagi, nggak ada. Karena sudah nyaman di tempat yang mewah. Nah, demikian juga orang-orang yang mati, yang dia beriman, mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, tidak ada keinginan balik hidup, nggak ada. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma min nafsin tamut, tidak ada seorang pun yang mati, laha indallahi khairun, yang memiliki kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yasurruha an tarjah ila dunya, tidak mungkin dia pengen kembali ke dunia, wa annalah dunya, dalam kondisi dia menguasai seluruh dunia, tidak mungkin. Balik hidup normal tidak mungkin. Balik menguasai dunia saja nggak pengen, apalagi balik hanya hidup seperti dulu, nggak mungkin. Karena itu sungguh aneh orang yang kematian keluarganya atau istrinya misalnya, kemudian susah, nangis terus, tidak mau nikah lagi. Istrinya wanita solehah, dia sudah nikmat di dalam surganya, senang-senang kok. Malah kita laki-laki yang di dunia malah susah.
Nah, mestinya istri kita senang-senang di surga, ya kita juga ikut senang-senang. Habis menguburkan istri, kita besok ngelamar perempuan lagi, nikah lagi. Mestinya gitu, supaya sama-sama senang. Istri saya senang di surga, mudah-mudahan, maka saya juga ikut-ikutan senang nih, nikah balik. Mestinya begitu. Ini saya menyindir ya, sebagian orang yang setelah kematian istri, maka dia mengatakan tidak mau menikah lagi. Sampai mati juga. Supaya ketemu dengan istriku yang dulu. Ngapain kayak begitu? Apakah ada dalilnya seperti itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ketika kematian istri kemudian mengatakan saya tidak mau nikah lagi, nggak ada. Bahkan beliau mengumpulkan istri sampai 11 istri, masya Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan illa syahid, kecuali orang yang mati syahid, maka dia berangan-angan untuk balik ke dunia, lalu pengen terbunuh lagi yang kedua kalinya, karena melihat fadilah mati syahid yang sangat besar. Jadi semua yang mati karena COVID atau karena apa, kalau dia orang beriman, orang baik, itu tidak pengen balik ke dunia lagi, nggak pengen. Tapi yang mati syahid dalam medan perang, pengen balik untuk perang menang, kemudian mati syahid lagi, sehingga mendapatkan fadilah yang besar lagi. 172. Alladzina, orang-orang yang istajabu, mengijabai, atau apa, mentaati lillahi kepada Allah war rasul dan rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma setelah asabahum mengenai mereka al-qurh luka-luka lilladzina bagi orang-orang yang ahsanu berbuat baik minhum dari mereka wattaqau dan bertakwa mendapatkan ajrun azimun pahala yang besar yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat 172 ini menjelaskan kata-kata wa innallaha la yudhi'u ajrul mu'minin. Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Orang beriman yang ketika dipanggil jihad oleh Allah dan Rasul, maka berangkat jihad padahal masih luka-luka. Ini kasus apa sih kok disebutkan oleh Allah secara khusus dalam ayat ini? Ini kasus perang setelah perang Uhud. Jadi gini, setelah perang Uhud selesai, orang-orang kafir ini kan balik ke Mekah. Orang-orang Muslim balik ke Madinah. Tapi di tengah perjalanan orang-orang kafir ini mikir, orang-orang Muslim tadi itu kan sempat kalah. Kenapa tidak kita habisi sekalian? Kenapa kita pulang? Kita habisi sekalian aja orang-orang Muslim itu. Mereka sudah kalah tadi. Akhirnya mereka pengen balik. Nah, Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah. Itu orang-orang kafir pengen balik itu. Maka Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya. Siapa di antara kalian yang mau berangkat jihad untuk nakut-nakuti orang-orang kafir? Karena kalau Nabi SAW kemudian keluar dari Madinah, maka orang-orang kafir pasti akan takut. Wah, mereka kok keluar lagi? Berarti sudah pulih mereka. Berarti kekuatan mereka masih ada yang banyak yang tersisa di Madinah. Nah, maka Rasulullah kemudian mengajak para sahabat untuk berangkat lagi ke medan perang namanya Hamra'ul Asad. Satu tempat namanya Hamra'ul Asad. Maka ayat ini bicara tentang perang Hamra'ul Asad. Tapi ternyata sampai di sana, ternyata orang-orang kafir mereka ketakutan. Mereka mendengar Rasulullah sudah berangkat ke medan jihad, akhirnya mereka mundur melanjutkan perjalanan ke Mekah lagi, pulang. Nah, maka Allah memuji orang-orang yang habis luka-luka ini kemudian masih berangkat jihad. Allah puji dengan menyebutkan ayat ini. Mereka mengijabai Allah dan Rasul, yaitu ketika disuruh perang yang kedua setelah perang Uhud, namanya perang Hamra'ul Asad, mim ba'di ma asabahumul qurh. Padahal mereka sudah tertimpa luka-luka, yaitu pada perang Uhud tadi. Dengan kata lain, mereka sudah luka tapi nggak kapok untuk perang. Siapa saja mereka? Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di antara mereka adalah Zubair bin Awam. Karena itu Aisyah pernah berkata kepada Urwah. Urwah ini anaknya Zubair. Wahai Urwah. Urwah ini keponakannya Aisyah. Wahai Urwah. Siapakah orang-orang yang disebutkan oleh Allah pada ayat 172 surat Al-Imran ini? Maka Aisyah mengatakan, di antara mereka adalah dua bapakmu. Yang dimaksud dua bapaknya adalah bapaknya dia sendiri, yaitu Zubair bin Awam. Kemudian kakek dia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena Zubair ini menikah dengan putrinya Abu Bakar, bernama Asma. Asma ini ibunya Urwah.
Nah, maka Zubair, bapaknya Urwah, termasuk yang ikut perang Hamraul Asad tadi. Dan Abu Bakar As-Siddiq, kakeknya Urwah, termasuk yang ikut perang dalam Hamraul Asad tadi. Ada 70 sahabat Nabi yang berangkat perang untuk menghadang orang-orang kafir yang akan menantang perang lagi tadi. Tapi ternyata orang-orang kafir ketakutan sehingga mereka tidak jadi berangkat perang. Karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang tidak takut kepada musuh-musuh Islam meskipun jumlah mereka banyak, yaitu Allah mengatakan pada ayat berikutnya 173, alladzina, yaitu orang-orang yang qala lahumun nas, berkata kepada mereka para manusia, innan nasa, sesungguhnya para manusia, yaitu orang-orang kafir, qad jama'u lakum, sudah mengumpulkan untuk kalian, maksudnya mengumpulkan tentara untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, maka takutilah mereka, orang-orang kafir. Tapi orang-orang beriman ini tidak takut, tetapi malah fazadahum, menambah kepada mereka imanan, iman. Jadi kata-kata yang menakutkan tadi malah menambah iman. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penerus. Karena itu dari ayat ini kita ambil kesimpulan, kalau kita sedang mengalami takut, maka wirid paling cocok adalah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Takut apa saja, tidak harus takut musuh. Ada ketakutan terhadap COVID zaman dulu. Sekarang kan COVID-nya sudah hilang tapi. Nah, sekarang mungkin ketakutan kepada umiknya COVID. Nah, maka kalau kita ketakutan seperti itu, cukup kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Misalnya kita ditakut-takuti, ini ada apa virus baru ini, jangan ke masjid, Jumatnya ditutup dulu. Nah, kita tetap berangkat ke masjid mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kira-kira kalau kita mengucapkan seperti itu, Allah turunkan pertolongan apa buatan? Pasti. Tidak kira-kira lagi, pasti diturunkan. Kok tahu? Baca ayat berikutnya, ayat 174, tapi ini karena sudah halaman berikutnya, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allah mengatakan pada ayat berikutnya, fanqalabu bini'matin minallah, maka mereka kembali membawa nikmat Allah, lam yamsashum su, tidak terkena keburukan apapun terhadap mereka. Ini janji dari Allah. Siapa yang ketakutan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi yakin di hatinya gitu, maka pasti kembali dengan nikmat dan tidak terkena sedikit pun keburukan. Ini janji dari Allah. Perhatikan kata-kata fanqalabu, lalu mereka kembali. Fa itu dalam bahasa Arab menunjukkan urutan tanpa jeda. Begitu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, langsung diberi selamat oleh Allah. Langsung diberi aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung, nggak ada jeda, nggak ada. Kalau kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian kena COVID dulu, sakit dulu 1 bulan, itu berarti tidak pakai fa namanya. Di sini pakai fa, fanqalabu, langsung mendapatkan nikmat Allah. Nah, maka bahasa Arab ini sangat penting untuk memahami ayat-ayat Quran. Tanpa ilmu bahasa Arab kita tidak akan paham seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab kata-kata fa artinya lalu berbeda dengan thumma yang artinya kemudian. Kalau thumma itu ada jedanya, tapi kalau fa lalu nggak ada jeda. Karena itu di sini saya tampilkan satu perkataan ulama sangat bagus. Ini saya temukan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Samarqandi. Ada seorang ulama mengatakan, saya heran terhadap orang-orang yang takut terhadap sesuatu keburukan, kenapa tidak mau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal Allah mengatakan fanqalabu bi ni'matin minallah. Orang yang mengatakan seperti itu pasti kembali membawa nikmat Allah, tidak terkena keburukan apapun. Kemudian beliau mengatakan, saya juga heran terhadap orang-orang yang takut terhadap makar manusia kepada dia. Kenapa tidak mau mengucapkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Saya pasrahkan urusan saya kepada Allah. Allah Maha melihat terhadap para hamba. Kenapa? Karena orang yang mengatakan seperti itu, kata Allah dalam surat Ghafir ayat 45, fawaqahullahu, Allah langsung jaga dia dari keburukan-keburukan makar-makar para manusia. Misalnya panjenengan diberitahu orang, hati-hati akan ada yang menangkap Anda, siap-siap sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, maka cukup kita mengatakan wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Ringkasnya adalah bahwasanya Islam ini mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran yang mulia. Kita disuruh untuk berperang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak takut terhadap kematian, karena namanya kematian itu pasti datang, dan kematian tidak akan maju, tidak akan mundur. Bukan berarti kalau kita maju ke medan jihad maka kematian juga maju, tidak. Bukan berarti kalau kita mundur dari medan jihad maka mati juga akan mundur, tidak akan. Mati sudah ditetapkan oleh Allah, kapan tempatnya, matinya kayak apa, kemudian di mana, kapan waktunya, matinya kayak apa, di mana tempatnya, kapan, di mana, kayak apa, kapan, di mana, bagaimana, semuanya sudah ditetapkan. Kapan, misalnya tanggal berapa, hari apa, di mana, misalnya di Indonesia atau di luar Indonesia. Kemudian bagaimana matinya, dibunuh orang atau terpleset kemudian mati atau kayak apa, macam-macam mati manusia. Nah, maka saya tidak bosan-bosan membaca doa. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.